selamat datang lagi di UNRCast ya. Tempat di mana kita bisa ngobrol santai dengan orang-orang yang keren pastinya. Dan kadang-kadang kalau kita ngundang narasumber kita pasti mikir, gimana ya caranya supaya jadi kayak mereka gitu ya. Oke, hari ini dengan saya Anggia. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Ya, beliau itu kemarin sih mahasiswa, kalau sekarang bisa kita sebut dengan alumni ya. Jadi beliau itu jago banget nih bersilat lidah di persidangan, tapi bukan sok jago ya teman-teman. Beliau juga bisa membuat pasal-pasal yang rumit itu jadi simpel kayak resep masakan. Siapa dia? Penasaran teman-teman ya? Jadi beliau ini merupakan alumni kita dari Magister Hukum, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai. Jadi untuk mempersingkat waktu kita biarkan beliau untuk memperkenalkan diri ya. Jadi selamat siang nih Pak Yuli. Selamat siang Bu Anggia. Terima kasih banyak sudah diundang di podcast ini. Oke. Jadi bisa diperkenalkan dulu Pak nih, biar teman-teman UNRCast tahu nih Bapak alumni dari program apa, kemudian sekarang kesibukan Bapak apa? Baik, terima kasih. Saya alumni dari MH Angkatan 17 di Universitas Ngurah Rai. Kesibukan saya sekarang adalah tetap sebagai lawyer tentunya. Ya, beracara di pengadilan, membantu pihak-pihak yang membutuhkan, terutama dalam perkara-perkara hukum. Begitu, Bu. Oke. Jadi Bapak Yuli ini adalah alumni dari program Magister Hukum Pasca Sarjana angkatan 2017 yang kebetulan juga pada saat itu saya sempat menjadi dosen pembimbingnya ya Pak. Iya. Luar biasa kasih. banget memang dari mahasiswa Bapak Yuli memang sudah aktif sekali gitu ya, ikut juga studi kepakaran, kemudian jadi presenter saat studi kepakaran, dan kemudian beliau juga saat berkuliah sekaligus juga menjadi lawyer gitu ya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung nyari tempat kuliah yang fleksibel gitu, bisa sambil kerja, jadi salah satu jawabannya bisa di Universitas Ngurah Rai ya. Ini saya udah bawa lembar pertanyaan dari tim kreatif kami Pak ya. Iya, silakan. Jadi sekedar nanti bisa menjadi informasi gitu buat teman-teman yang mungkin saja masih bingung untuk nyari tempat kuliah, dan kemudian kira-kira lulusan hukum itu bisa ngapain aja gitu ya. Yeah. Kan kebanyakan mungkin memang tujuan anak-anak untuk berkuliah hukum jadi lawyer, jaksa, tapi mereka belum tahu nih benefitnya ketika jadi lawyer tuh kayak gimana. Oke. Bisa Bapak ceritain nggak pengalaman Bapak kuliah kemarin di Ngurah Rai sembari Bapak kerja? Atau Bapak kan lawyer ya, cukup padat kegiatannya ya. Baik. Gimana tuh Pak pengalaman Bapak kuliah kemarin? Ya, terima kasih. Jadi kalau di Universitas Ngurah Rai sebenarnya semua sangat membantu, baik itu administrasinya maupun dosen-dosennya. Jadi jangan khawatir kalau kuliah di Ngurah Rai. Pasti akan dibantu dengan mulus ya. Artinya kalau kita rajin, tentunya kita mengikuti perkuliahan, kita mengikuti jadwal yang terbaik yang disediakan oleh universitas, maka kita akan juga selesai itu. Nah, tentunya dengan membagi waktu bagaimana? Karena perkuliahan kita kan ada pilihan itu mau pagi, siang ataupun malam. Jadi tergantung dari kita pengaturan waktunya gitu. Tapi semua sangat membantu. Nah, aktivitas kita tidak akan terganggu, sama sekali tidak akan terganggu dengan itu, dan termasuk kita menambah benefit banyaknya komunitas yang kita ketemuin di sana, seperti itu. Oke, ini sekali ya, luar biasa sekali juga untuk teman-teman yang sebenarnya nggak cuma di program Pasca Sarjana Pak ya, di mana-mana sebenarnya kalau program Pasca Sarjana, kalau kita kuliah S2 memang yang notabene itu kebanyakan orang yang sudah bekerja. Betul, sudah bekerja semua. Harus dapat beberapa kemudahan, tanda kutip, bukan memudahkan, tapi kemudahan untuk bisa menjalankan semua aktivitas, berkuliah, bekerja gitu. Jadi semua supaya sama-sama jalan gitu ya Pak ya. Dan benefitnya banyak karena kita menambah link sosial. Artinya di samping pekerjaan kita ada teman-teman baru yang notabene sangat membantu nantinya di kehidupan kita, baik sekarang maupun yang akan datang. Dan itu sangat menyenangkan sekali sebenarnya kuliah di Ngurah Rai ini.
Ya, jadi nambah relasi. Saya juga Pak, sebagai dosen juga saya banyak ketemu mahasiswa yang ternyata saya kalau kita kan belajar dosen tuh kan teoritis orangnya. Betul. Jadi ketika ketemu mahasiswa yang memang mereka berprofesinya itu di bidang hukum, saya jadi banyak mendapatkan insight. Ya, pengalaman-pengalaman. Jadi tanpa perlu ke pengadilan juga sudah bisa beracara sebenarnya di Betul, kampus gitu. betul. Oke, kemudian gini Pak, jadi kan kalau kita biasanya kuliah, orang tuh mikir kuliah itu ngapain sih? Apa belajar aja atau gimana? Gimana Pak? Pengalaman Bapak atau momen-momen yang nggak bisa Bapak lupain saat kuliah kemarin? Kuliah itu sebenarnya proses yang sangat menyenangkan. Kalau saya pribadi ya, karena memang di samping kita belajar, kita dibukakan lagi akses ilmu, kita dikenalkan lagi dengan berbagai metode, baik itu metode analisis, metode penulisan maupun metode berteman atau bernegosiasi. Itu di situ ada semua. Di samping itu, support system dari admin, dari dosen, dari teman seangkatan, mereka itu sangat solid ya di angkatan kita saat ini itu sangat solid. Jadi saling membantu dan saling mengingatkan. Disitulah kita sangat baiknya di situ, sangat menyenangkan Bu sebenarnya kuliah itu. Tidak menyusahkan. Iya, jadi karena kebanyakan orang kadang mikir ya Pak ya, jadi banyak orang yang ketinggalan nih, belum bisa menyelesaikan tugas akhir, ketinggalan dari teman-temannya, tapi mungkin situasinya juga Pak ya, karena memang di sini kita lebih kebersamaan, jadi tidak meninggalkan satu sama lain gitu, jadi Ya, saling hanya memberi semangat gitu ya ditambahkan Pak. komunikasi antar sesama, antar seangkatan. Biasanya kita tekankan seperti itu. Kalau saya di angkatan 17 ini korti dan saya koordinasi benar-benar, saya ingatkan mereka satu persatu. Ayo dong cepet ini, ayo dong tugas kumpulin, ayo dong tesis, ayo dong proposal, seperti itu. Jadi tiap kali kita ingatkan, jadi mereka saling mengerti. Akhirnya satu sama lain saling membantu Bu, komunikasi itu mempercepat sebenarnya proses itu. Jadi bisa membantu teman-teman yang lain ya supaya nggak ketinggalan gitu dari angkatannya untuk bisa juga menyelesaikan studinya tepat waktu gitu ya Pak. Betul Bu. Oke. Saya juga dengar nih kemarin Bapak katanya ikut studi kepakaran sebagai salah satu mahasiswa yang ditunjuk untuk menjadi presenter. Betul, Gimana tuh betul. Pak? Bisa diceritain nggak pengalamannya? Karena kemarin kami dari universitas mengadakan promosi ke beberapa lembaga gitu. Mereka memang tertarik kepada studi kepakaran gitu. Apa sih bedanya studi kepakaran sama studi banding gitu? Kan Iya. banyak kampus juga melaksanakan studi banding. Tapi apa yang membedakan studi banding dengan studi kepakaran mungkin yang program yang dimiliki oleh Pak Sarjana? Di Ngurah Rai ini yang terbaik di studi kepakaran ini. Jadi luar biasa ya. Saat kita mengadakan studi kepakaran, itu kita tidak rugi sama sekali, bahkan beruntung berlipat-lipat. Kok bisa begitu? Karena di sana kita akan ketemu dengan universitas lain, mahasiswa lain, dosen lain di sana, dan kita mengadu ilmu. Kita memberikan sampel, ini loh Bali, ini loh hukum yang ada di Indonesia, ini loh pengetahuan yang kita temuin dan kita paparkan di sana. Dan mereka menerima dengan senang hati, dan bahkan mereka sampai ada yang mahasiswa, boleh dong saya next time akan jadi klien Bapak, seperti itu. Itu salah satunya ya Bu, waktu itu kan profesor di sana sudah langsung suka sekali dan kontak atau connect dengan kita saat kita paparkan bagaimana ilmu hukum dan imigrasi di Indonesia, bagaimana hukum dan peraturannya untuk orang-orang pensiun atau lanjut usia. Mereka sangat tertarik. Ini yang luar biasa, yang tidak ditemuin di universitas lain. Dan saya mengajak mahasiswa yang sekarang ataupun yang akan datang, seharusnya wajib ikut studi kepakaran karena hasilnya luar biasa. Kemarin juga dengar-dengar dari beberapa angkatan yang udah ikut di kepakaran, mereka malah minta lagi Pak untuk ikut. Padahal, Iya, betul. padahal itu cuma ditawarkan satu kali dalam termin perkuliahan di Magister Hukum. Jadi satu kali seperti dikonversi ke mata kuliah. Jadi mereka hanya ditawarkan satu kali untuk dalam periode berkuliah. Tapi ada yang minta ikut lagi di tahun kedepannya gitu. Karena luar biasa Bu sebenarnya. Pengalamannya banyak iya, Pak ya. Itu luar biasa, waktu itu kita yang seperti itu aja langsung ada tanggapan banyak sekali. Kemudian waktu kita studi juga ke Johor ya, di Johor di KJRI Indonesia.
Ternyata di sana ada teman saya di sana itu kan, begitu lihat di profil di apa terus, kenapa kok di sini? Oh dalam rangka apa? Jadi itu semakin membuka wawasan kita dan akhirnya koneksinya makin luas bertambah, lagi, makin ya. luas seperti itu. Ya, relasi itu penting banget nih teman-teman buat di masa sekarang ya Pak. Itu yang Betul. terpenting selain juga pengalaman belajar, relasi itu juga membuka peluang untuk kita mendapatkan pekerjaan gitu ya. Nggak cuma pekerjaan, tapi kayak Pak Yuli ini bisa peluang mendapatkan klien, Bisnis, kemudian dapat betul. kenalan-kenalan baru. Karena pengacara itu lawyer khususnya ya, nggak cuma berdiri sendiri gitu. Oh tidak, betul. Ya pasti kan ada juga koneksinya ke pengadilan karena kita kan juga ada mahasiswa beberapa yang Nah dari itu pengadilan, manfaatnya juga ya Bu, bukan berarti apa koneksi kita, maksudnya koneksi yang baik, Iya, artinya positif. positif gitu kan. Di Ngurah Rai ini, terutama di Fakultas Hukumnya ya, kita kan ketemu juga dengan angkatan yang dari imigrasi, yang dari kepolisian, kejaksaan, bahkan hakim dan pengacara, serta pengusaha dan departemen yang lain. Nah itu sangat membantu kita berkomunikasi, saling diskusi gitu, seperti itu Bu, sangat menyenangkan. Betul. Oke. Jadi gini Pak, saya juga pengen tahu nih, kan sebenarnya Bapak waktu mengambil program pasca sarjana itu kan sudah menjadi lawyer pastinya. Betul. Gitu. Karena setelah lulus S1 teman-teman, jadi sudah bisa untuk menempuh pendidikan singkat gitu Pak ya. Apa sih Betul. namanya kalau pendidikan pengacara itu Pak? Oh di situ ada PKPA. Ya, PKPA Ya. gitu ya. Jadi untuk menjadi pengacara gitu ya. Nah, bisa diceritain nggak Pak, apa sih yang membuat Bapak tertarik kemudian mengambil profesi lawyer gitu? Betul. Ya, jadi semua ada sebab ada akibatnya. Terutama karena saya tinggal di Bali, awalnya adalah bisnismen. Jadi saya ke Bali tujuannya adalah bisnis, dari lulus kuliah di Fakultas Hukum, tidak melanjutkan sebagai lawyer tapi bisnismen. Begitu bisnismen di sini, bisnis di sini, kita ketemu dengan orang-orang asing. Dan itu banyak sekali orang asing dan selalu menanyakan tentang hukum di Indonesia, peraturan-peraturan di Indonesia. Awalnya kita cuma jawab aja, kita kasih aja. Lama-lama, loh kenapa saya nggak jadi lawyer saja daripada cuma memberikan advice tanpa gitu kan. Iya. Artinya kalau jadi lawyer kan dengan advice kita juga ada masukan, Iya, seperti itu. Nah dari situ Bu sebenarnya kita mulainya dari situ. Ada ketertarikan, kemudian banyak peluang juga ya Pak. Bali itu sangat banyak peluangnya, baik itu untuk apapun, sektor apapun, Bali itu luar biasa. Seperti itu. Banyak bisa dikembangkan khususnya juga di profesi hukum, tapi nggak cuma profesi hukum ya, Profesi yang banyak lain. profesi yang bisa dikembangkan kalau di Bali. Jadi teman-teman yang dari luar Bali pun sebenarnya kita banyak juga sih Pak Betul. mahasiswanya, cuman Betul. jadi membuat lebih mereka meyakinkan diri untuk datang kuliah, kemudian mikir nih apakah bisa nggak sih kerja di Bali, bisa jadi kerja apa sih di Bali gitu ya. Oh Sebenarnya iya, kan ini banyak untuk peluang. semua yang Iya. ada di Bali, baik itu di pariwisata, baik itu di sektor manapun maupun pegawai negeri. Ayo kita ke Universitas Ngurah Rai. Pasti kita akan bisa kok di sini gitu loh. Sambil kuliah, sambil bekerja dan akan menambah komunitas atau sosial kita nantinya. Seperti itu, Bu. Jadi kalau Bapak kan sekarang sebagai lawyer Pak ya. Betul. Jadi kalau lawyer tuh kan kalau bisa diibaratkan harus pinter ngomong gitu. Nah, dalam dunia akademik kita kan nggak hanya bicara tentang teori. Jadi skillnya harus akademik dan non akademik. Kira-kira Bapak di Universitas Ngurah Rai Bapak dapat nggak kesempatan untuk mengupgrade misalnya seperti public speaking Bapak ketika kita menjadi lawyer kan orang bilang kita jualan omongan gitu. Apakah di universitas Bapak diberikan kesempatan untuk mengupgrade Iya skill seperti pasti. itu? Inilah beruntungnya kalau kita kuliah di Universitas Ngurah Rai, bukan apa lagi ya. Kita juga ada
seminar-seminar yang diadakan, kegiatan-kegiatan nasional maupun internasional, dan itu kita bisa berbicara dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ataupun sekarang bahkan universitas kayaknya bekerja sama dengan bahasa Mandarin ya. Betul. Nah itu kesempatan kita banyak sekali di sini, dan kita dipertemukan dengan berbagai universitas di dunia sama-sama dalam diskusi, dalam Zoom. Itu yang luar biasa, dan kita bahkan kadang dilombakan, kadang universitas mengadakan lomba ataupun organisasi lain. Itu yang sangat menyenangkan. Disitulah kita belajar public speakingnya bagaimana. Kita diajarin kok semuanya di sini dengan mengikut sertakan atau ikut serta di dalam kegiatan kampus. Jadi kalau di kelas nggak cuma satu arah Pak ya, teori. Betul. Kita selalu diajak berdiskusi terkait dengan bagaimana sih perkembangan dunia hukum khususnya, nggak cuma di Bali tapi di dunia internasional. Betul. Karena kan kebanyakan memang kita berkecimpung di hukum internasional juga Pak ya, karena kerjasama pastinya Jen, dan itu juga menjadi peluang-peluang yang positif pastinya Pak ya. Betul, kita berdiskusi di dalam kelas, dan untungnya di dalam program Magister Hukum ini dosen-dosennya luar biasa. Jadi bukan hanya mereka ahli dalam teori, tapi mereka juga banyak berpraktek. Jadi berbagai dosen memberikan masukan dua arah. Jadi memberikan pertanyaan, kita menjawab, atau kita berdiskusi di kelas itu tiap kali dilakukan. Dan itu sangat menyenangkan. Waktu yang biasanya kita dapatkan saat itu terasa cepat gitu kalau diskusi masalah-masalah yang update saat ini. Begitu. Jadi nggak menakutkan ya untuk kuliah tuh sebenarnya kalau kita bisa menikmati akan selesai dengan tepat waktu pastinya, dan juga hampir nggak terasa kayak Pak Yuli udah tiba-tiba udah selesai aja kuliahnya gitu ya. Jadi merupakan hal yang sangat menyenangkan bisa berkuliah dan bertemu relasi pastinya, dan tentunya teman-teman tidak hanya mendapatkan teori aja, tapi Betul. semua skill bisa di-upgrade di sini. Oke. Masih banyak pertanyaan saya, Pak. Silakan. Iya loh, tidak terasa kalau kuliah di sini memang tidak terasa. Saya malah merasanya baru mendaftar kemarin, tahu-tahu sudah selesai gitu. Ya, yang penting tapi pastinya tetap selesai dengan bekal ilmu yang ini ya Pak, bukan hanya keluar begitu saja, tapi udah mendapatkan berbagai ilmu di dalam perkuliahan. Oke, Pak, ini juga mungkin jadi pertanyaan untuk anak-anak, adik-adik mungkin yang ingin kuliah nggak cuma di program pascasarjana, tapi baru mau memilih jurusan. Kadang-kadang anak SMA tuh kan mikir banyak yang ikut-ikutan Pak. Kayak saya dulu mana nih teman-teman saya ikut, bukan karena saya berpikir nanti saya mau jadi apa. Tapi harusnya sudah punya plan itu sejak dini gitu ya. Jadi kalau hukum ini akan jadi apa, kemudian kalau misalnya kuliah manajemen akan jadi apa. Nah kalau hukum sendiri Pak, mungkin sekarang Bapak apa sih bedanya kalau orang kerja di firma hukum, kemudian ada juga yang corporate legal. Betul. Kan gitu, ada juga yang memang seperti Bapak, lawyer dan juga owner sebuah kantor hukum gitu ya. Betul. Jadi gimana tuh Pak? Iya, kita belain seperti ini. Kalau kita ngomongin masalah firma hukum misalnya kan beberapa lawyer bergabung menjadi satu, membentuk suatu kantor bersama. Kita bekerja sama bersama seperti itu. Itu sangat bagus karena kita saling bertukar ilmu di situ. Nah, kalau corporate lawyer ya, itu artinya kita biasanya di-hire oleh perusahaan untuk bekerja di sana. Nah, spesifiknya apa? Ya di corporate lawyer kita biasanya mengerjakan apa yang ditugaskan oleh perusahaan, draft-draft perusahaan, kerjasama, bentuk misalnya hire karyawan ataupun pemutusan hubungan kerja, ataupun mewakili perusahaan dalam hal misalnya di somasi atau di gugat oleh pihak lawan seperti itu. Nah, kalau independent lawyer itu sangat menyenangkan. Ya, artinya kita bebas kok menentukan sendiri, yang nanti kita bisa bergabung dengan firma, yang nanti kita bisa bergabung dengan corporate, jadi seperti itu. Jadi di lawyer ini sebenarnya profesi yang sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan dan asik. Asiknya kenapa? Karena kita yang menentukan sendiri
kita mau gaji berapa sih? Gitu. Sekarang Itu kan semua utamanya. tentang income ya Pak. Iya, kalau kita mau gaji berapa sih? Mau eh, 0 poin atau 00 atau berapa? Silahkan di sini kita ditentukan sendiri. Dengar-dengar kalau jadi lawyer itu sebulan bisa sampai 3 digit ya Pak dapat ya. Ini pilihan yang sangat menarik sebenarnya, bermodalkan dengan kita pandai gitu ya, bisa membaca situasi sebenarnya kalau kita dalam mencari pekerjaan tuh Pak ya. Jadi nggak hanya monoton harus di kantoran. Oh tidak, benar sama sekali tidak. Jadi lawyer jangan dipikirkan wah tiap hari berarti dia harus buka buku, baca buku dari pagi sampai sore. Tidak seperti itu, karena kita juga sama. Kita harus bersosialisasi, kita harus berkenalan dengan yang lain, kita harus ketemu dengan ini, kita harus ke sana kemari gitu kan. Dan benar Bu tadi, untuk apa? Untuk digit itu yang menentukan diri kita sendiri. Kita mau digit berapa sih gitu, seperti itu. Biar bisa kayak Pak Hotman ya Pak, Oh dari iya. atas sampai Nah, bawah itu luar benar-benar biasa. bersinar gitu. Jadi itu Betul, salah betul, satu betul. contoh lulusan dari Fakultas Hukum ataupun Magister Hukum yang memang dia memilih sendiri profesinya gitu. Jadi Betul. lawyer itu sebenarnya nggak cuman kita membela klien tapi juga membangun relasi ya Pak. Oh benar sekali. Mengembangluaskan relasi dan juga tentunya menambah skill terus. Kita ketemu kasus baru, kita belajar juga Tiap sambil kali ya Pak kan. belajar, tiap kali belajar dan sesuatu baru itu ada terus gitu. Menarik sekali. Sangat menarik. Jadi ini juga bisa menjadi insight buat teman-teman nanti, kenapa sih saya harus kuliah hukum, karena kan sekarang banyak anak-anak Gen Z ya, udah mulai merambah nih anak-anak sekarang tuh yang mulai generasi Z ini mikirnya semua harus serba cepat, serba instan gitu. Padahal sebenarnya kalau kita melihat hal dianggap kalau hukum tuh jurusan yang cukup konvensional sebenarnya Pak. Mereka lebih tertarik gimana caranya jadi entrepreneur. Padahal dari hukum pun kita bisa jadi entrepreneur. Oh, Lawyer sangat. pun kan berusaha sendiri, entrepreneur Betul, juga gitu betul. Pak ya. Oke. Jadi gini Pak, itu kan tadi hal-hal positif ya. Kita juga harus nggak bisa nih kita ngasih hal-hal yang bagus-bagusnya aja, nanti takutnya mereka masuk terbang terus nggak siap menghadapi situasi. Iya. Jadi saat Bapak menjadi lawyer mungkin bisa diceritakan pengalaman yang cukup berat dihadapi saat menjadi lawyer Pak. Oke, kalau lawyer sebenarnya seperti ini. Kita ada tahapan di mana tahapan kita itu istilahnya berpraktek dengan yang lain, atau kita mengabdikan diri dengan lawyer yang sudah ada. Disitulah sebenarnya saat belajar kita. Memang kita disuruh-suruh misalnya membuat draft perjanjian, membuat ini, membuat itu, surat-surat yang kelihatannya sepele dan itu bisa dikerjakan, apalagi generasi sekarang itu kan dengan komputer sangat easy banget kan. Betul. Jadi tinggal klik aja langsung sudah jadi, kadang seperti itu. Tetapi justru disitulah manfaatnya nanti kita menghadapi pekerjaan yang akan datang. Tentu banyak sekali tenggat waktu, gugatan itu kan berapa lama, menjawab berapa lama, itu ada waktu-waktunya tertentu. Tapi kalau kita kerjakan dengan tulus bersama, apalagi dalam satu tim misalnya, teamwork yang bagus, itu cepat sekali kok, luar biasa. Dan itu tidak, ya kalau sekarang tidak menguras waktu. Kalau dulu ya otomatis satu surat kita harus berpikir lama kan. Dan kalau zaman sekarang kan semua sudah computerized, easy Bu. Iya benar. Apalagi zaman AI Pak ya. Iya. Karena kemarin saya juga ngumpul nih sama alumni-alumni yang kebetulan rata-rata mereka bekerja di firma hukum atau buka usaha sendiri gitu. Sekarang bahkan ada AI yang bisa membaca pasal Pak. Oh betul, Katanya. betul. Tetapi kita tidak hanya percaya itu saja, karena sekarang saya ada di praktek-praktek kita di anak-anak muda terutama yang lagi ikut ke kita kayak PKL gitu kan. Saya kadang ada tes juga. Coba dong tolong bikinkan surat gugatan kalau perkaranya seperti ini. Coba dong buatkan somasi misalnya. Kita akan tahu kalau mereka ngambil dari AI karena kadang tidak dibaca. Padahal kita kasih masalah itu ya masalah yang ada. Kalau AI akan menjawab sesuai dengan ketentuan mereka yang kadang belum tentu benar. Betul. Jadi harus dikoreksi lagi.
boleh kita pakai AI, tapi tetap kita harus koreksi dengan kemampuan kita yang sudah ada. Itu jangan sampai salah, karena itu kalau misalnya gugatan atau somasi sudah salah, objek atau subjeknya kan langsung gugur. Gitu. Jangan sampai AI itu malah memperbodoh ya Pak. Betul. Ya. Harusnya AI bisa mempermudah pekerjaan dengan tentunya kita nggak kecerdasan buatan yang harusnya kita bisa kendalikan gitu. Jangan kita yang dikendalikan. Bagian gitu. alat saja untuk membantu, mempercepat. Kalau kita ngetiknya terlalu lama, misalnya setengah jam dengan AI, kita ngetik bisa cuma 10 menit kan, seperti itu. Jadi dipermudah, bukan diperbodoh gitu Pak ya. Betul. Dan yang terpenting time dan tim manajemen pastinya, karena anak-anak Gen Z sekarang nih Pak agak susah dia untuk bekerja dalam tim, tapi sebenarnya untuk menyelesaikan sesuatu itu kita harus bisa memanajemen waktu dan juga bekerja dalam tim, itu masalahnya ya. Jadi generasi anti kritik sih katanya Pak. Tapi kita harus terbuka juga dengan generasi-generasi baru, tentu juga dengan kemudahan-kemudahan teknologi yang ada gitu. Saya sih berharap di Universitas Ngurah Rai untuk generasi yang baru ini, saya sih yakin dengan mereka ikut aktivitas di kampus, baik itu BEMS-nya, fakultas hukumnya, kegiatan apa misalnya. Saya lihat sih mereka yang aktif sekali, bukan generasi kupu-kupu ngomongnya seperti itu. Benar. Kuliah pagi terus langsung pulang, selesai pulang, datang, pulang, seperti itu. Mereka aktif di kampus, saya yakin mereka suksesnya akan luar biasa. Karena apa? Mereka belajar dari situ demokrasi, bagaimana mengikuti kegiatan seperti apa, timingnya bagaimana, mengatur waktunya bagaimana, dan itu sebenarnya manfaatnya sangat besar. Ikut kegiatan kampus itu sebenarnya manfaatnya sangat besar dan positif nantinya untuk future-nya mereka. Seperti itu sih. Iya, juga di UNR memang teman-teman juga ditawarkan dengan banyak kegiatan juga sih Pak. Ada BEM-nya aktif, kemudian kita juga punya beberapa UKM, dan mahasiswa-mahasiswa itu juga bisa lebih aktif membentuk kelompok-kelompok belajar. Banyak sebenarnya mahasiswa yang tertarik untuk membuat kelompok diskusi kan. Tentunya karena di Fakultas Hukum sih utamanya Pak, karena mereka tuh memang basically suka bicara dan berdebat. Jadi mereka gimana caranya buat kelompok-kelompok yang bisa mempertahankan apa yang mereka pikirkan gitu. Betul. Jadi bagus juga karena nggak cuma di pasca sarjana Pak, di S1 juga banyak mereka menemukan relasi-relasi ya, kayak tim saya nih yang di belakang layar. Mereka banyak ketemu orang-orang besar juga dari zaman mereka kuliah. Jadi mereka memang belajar organisasi. Jadi benar kata Bapak tadi, karena saya juga pernah jadi mahasiswa Pak. Sebenarnya mahasiswa kupu-kupu tuh nggak bagus. Karena yang terpenting nggak cuma kita memahami teori, tapi relasi sekarang. Gimana cara kita membangun relasi itu. Sama, jadi Bapak juga sama seperti Ibu tadi ya. Saya dulu aktif banget dulu waktu mahasiswa S1-nya itu, baik itu di Pramuka, saya sebagai wakil ketua paduan suara, ikut lomba-lomba, bahkan lombanya nasional ya, biasanya kita keliling-keliling kemana-mana. Nah dari situ sebenarnya luar biasa. Kita sampai sekarang associate itu masih ada. Jadi kita associate paduan suara masih ada, padahal kita sudah, udah 30 tahun yang lalu misalnya. Buka usia ini untuk mahasiswa. Nah, jadi sebenarnya manfaatnya banyak sekali untuk adik-adikku ya di Fakultas Hukum. Ayolah beraktivitas di kampus, masukkanlah di kampus kegiatan itu, senangkanlah, karena hanya 5 tahun saja kok, setelah itu selesai, dan itu akan sangat berkesan sampai nantinya, sampai selesai kita. Jadi bekal yang luar biasa Pak. Betul Ibu, ya. Oke, nah ini Pak, Bapak kan punya kantor sendiri, kantor lawyer yang memang Bapak kelola sendiri. Nah, kalau menurut Bapak, kira-kira ada tipsnya nggak untuk menjaga reputasi? Itu kan penting Pak, karena lawyer ini juga reputasinya itu juga sangat dipertanyakan kadang-kadang. Nah, gimana caranya Bapak bisa memberikan saran atau tips untuk membangun reputasi untuk kepercayaan publik terhadap ini Bapak sendiri? Baik, kantor pengacara itu biasanya tidak menggunakan advertise, tidak boleh bermedia, artinya kita bikin advertise untuk ke kita, kantor kita. Nah, kenapa kantor kita tetap bertahan atau saya tetap bertahan sebagai lawyer? Sebenarnya satu intinya, kejujuran.
kejujuran dan keterbukaan. Kalau kita jujur, artinya misalnya kita ada perkara, kita ngomong apa adanya. Bapak, ini perkaranya seperti ini, sebenarnya seperti ini, aturan hukumnya seperti ini, nantinya seperti ini. Tapi kita tidak, ya kita kan ada juga kode etik. Nah, kode etik itu kita ikutin juga. Kode etik sebagai pengacara kita ikutin. Bagaimana kita dengan lawan, bagaimana dengan kawan, seperti itu. Jadi kalau kita mengikuti itu semua, tentunya mereka akan merasa senang. Tanpa diiklankan, mereka akan memberikan, oh datang ke sana dong, ketemu sama Pak Yuli gitu. Ini lebih baik pakai ini. Karena tiap hari itu tidak pernah ada kosong. Nah, ini untungnya satu lagi, pekerjaan lawyer itu tiap hari tidak akan pernah kosong. Kita bekerja terus dan ada terus. Seperti itu. Jadi apa namanya, sebenarnya semua juga basicnya di kejujuran, Pak, ya. Betul. Dan semua kalau dalam hukum sendiri pun kita ada namanya mata kuliah kode etik Kode profesi. etik profesi, Salah betul. satunya adalah lawyer. Jadi ketika kita mentaati kode etik tersebut, udah pasti reputasi itu pasti kita bisa pertahankan ya. Karena sekarang sebenarnya Pak ya, trust isunya masyarakat itu terhadap penegak hukum itu cukup rendah menurut saya. Bahkan saya pun sebagai orang yang berkecimpung di dunia hukum, trust pada penegakan hukum tuh sudah cukup menurun gitu. Nah, dengan kita menjalani profesi sesuai dengan kaidah kode etiknya, itu juga akan membuat kita secara otomatis bisa mempertahankan reputasi pasti, Betul, Pak ya. betul. Jadi bisa juga untuk mempertahankan gimana sih kita biar bisa langgeng di dunia lawyer, dan tentunya untuk bisa meningkatkan yang tujuannya ya income. Kalau anak-anak Gen Z ini pasti mikirnya gimana cara dapat uang yang cepat. Nah, jadi salah satunya seperti itu. Iya, berbuat jujur dan berlaku jujur, bertingkah sesuai dengan kode etik yang kita punya masing-masing, pasti kok akan berhasil. Menarik sekali Pak. Jadi semua informasi itu mudah-mudahan nanti bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan lah, insight buat anak-anak muda, anak-anak yang masih bingung mencari kuliah gitu ya. Jadi mau ambil jurusan apa sih nanti, atau misalnya berpikir bahwa jurusannya itu aja, padahal sebenarnya banyak sekali lapangan pekerjaan yang terbuka ya. Jadi untuk anak-anak yang memang berpikir jadi entrepreneur aja nih sekarang, atau jadi sekarang anak-anak tuh sukanya jadi influencer gitu ya. Padahal banyak yang lebih memadukan antara soft skill dan juga dunia akademis dan non akademis itu bisa dipadukan. Betul. Jadi bisa membuat hal yang jauh lebih baik gitu ya Pak. Iya. Ya. Oke. Nah ini Pak, tentunya setiap mahasiswa atau alumni punya harapan besar nih kepada lembaga atau institusi atau alma maternya. Kira-kira apa harapan Bapak atau doa boleh untuk Universitas Ngurah Rai, Pak? Ya, kalau kita doakan yang terbaik untuk Universitas Ngurah Rai, karena universitas inilah juga yang membimbing saya, mengangkat saya, mengantarkan saya di dunia akademis. Jadi kalau saya sih berharap Universitas Ngurah Rai itu makin berkembang, makin jaya, dan tentunya diterima oleh semua lapisan masyarakat, tidak hanya di Bali. Jadi saya pikir adik-adik di manapun di Indonesia, ayo kita ke sini, ke Universitas Ngurah Rai, karena belajar di sini sebenarnya itu akan menyenangkan, apalagi di Bali kan, lingkungannya di Bali. Ayo, mari kita sama-sama cintai Universitas Ngurah Rai. Oke teman-teman, jadi itu tadi ngobrol-ngobrol singkat tapi berbobot kita bersama dengan Bapak Yuli, salah satu lawyer yang terkenal di Bali gitu ya. Jadi ayo teman-teman yang masih bingung mungkin mau kuliah di mana atau memilih jurusan apa. Nah kira-kira lulus nanti pengennya seperti apa. Nah ini mudah-mudahan bisa jadi informasi, insight buat teman-teman untuk bisa menentukan program studi apa kiranya yang mau diambil, karena nggak cuma tentang informatika sekarang, karena lawyer pun juga bisa mempelajari itu ya. Jadi ayo teman-teman bisa
mulai mencari-cari lah yang terbaik untuk masa depannya gitu. Oke, mungkin itu yang bisa kita bagi hari ini teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih banyak Sama-sama, kepada Pak Yuli Bu. yang Iya. sangat sibuk ya, Pak lawyer kita yang sangat sibuk tapi masih menyempatkan waktu untuk datang dan juga berkuliah. Nah, ini sih juga menjadi contoh yang luar biasa teman-teman ya. Jadi jangan pernah merasa tidak cukup, merasa kurang ilmu itu bagus sebenarnya ya Pak ya. Jadi kita Iya, betul. terus bisa belajar karena seumur hidup itu kita harus belajar ya. Oke, jadi terima kasih waktunya Pak Yuli. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi sebuah informasi baru buat teman-teman yang masih bingung untuk mengambil jurusan dan kuliah. Jadi makasih banyak waktunya, makasih banyak masukannya. Sampai ketemu lagi teman-teman. Mungkin ada lagi Pak Yuli? Ya, tambahan sedikit. Jadi kita di samping sukses di bidang profesi kita masing-masing, kita juga jangan lupa membagikan ilmu kita. Kalau saya di yayasan sosial, kita akan berbagi di Bali. Jadi karena saya tinggal di Bali, maka saya akan berbagi dengan lembaga sosial atau yayasan sosial yang ada di Bali. Jadi waktu dan tenaga kita yang masih ada, kita bagikan untuk mereka juga. Jadi kita akan bermanfaat ilmunya dan ke masyarakatnya, seperti itu. Ya, kasih banyak ya Pak waktunya hari ini. Jadi kita harus bisa menjadi manfaat untuk orang banyak gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih ya Bu. Jadi untuk episode UNRKS hari ini mungkin sekian dulu biar nggak teman-teman keburu bosan nontonnya. Iya. Nanti kita ketemu lagi Iya. di episode-episode selanjutnya yang pastinya akan lebih banyak informasi-informasi buat teman-teman. Oke teman-teman, selamat siang, sampai ketemu lagi di UNRKS. Dadah.